Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita dalam pertemuan ini kita ingin membahas tentang sekali lagi kita mengulang tentang cara kita merubah atau mengganti jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah dan penyesuaiannya dengan fa'il yang ada pada fi'il yang kita pakai. Nah, jadi sebagaimana kalian hafal dalam materi syorab itu, fi'il madhi itu ada 14. Kalau kita gunakan kata fataha, maka fataha, lalu fatahu, kemudian fatahat, fatahata, fatahna. Kemudian ada fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Nah, maka ada 14 kata dan semuanya berbeda. Kenapa berbeda? Karena kembali kita katakan karena dia menyesuaikan dengan dhamir yang ada. Nah, kita langsung ke contoh saja. Jadi sebelum kita ke contoh, kita juga harus mengenal dhamir yang bersambung langsung dengan fi'il madhi. Jadi bukan hanya fi'il madhi, juga fi'il mudhari ataupun fi'il amar. Jadi ada setidaknya 4 dhamir yang harus kita kenal dengan benar terkait dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari ataupun fi'il amar yang nanti berbeda mubtadanya, maka berbeda juga fa'il berupa dhamir yang ada pada fa'il tersebut. Nah, di sini kita punya yang namanya alif tasniyah. Alif tasniyah itu bentuknya alif dan diletakkan di mana? Maka kalau kita gunakan fi'il madhi, alif tasniyah itu merupakan dhamir baris pengganti 2 orang. Tasniyah itu 2, maka berarti alif tersebut menunjukkan dhamir yang menggantikan 2 orang isim zahir, baik laki-laki ataupun perempuan. Misalnya kita mengatakan Muhammad dan Ahmad. Nah, karena Muhammad dan Ahmad itu 2 orang, maka berarti dhamir yang mewakili mereka, seandainya kita gunakan Muhammadun wa Ahmadun, zahab Muhammadun wa Ahmadun, fataha, qatala, maka gunakan alif. Alifnya kita sebut dengan alif tasniyah. Ada pada fi'il madhi nomor 2 dan ada pada fi'il madhi nomor 5. Nah, nomor 2 seandainya mubtadanya berupa laki-laki dan nomor 5 seandainya mubtadanya berupa perempuan. Maka kita gunakan seperti misalnya kita katakan Aisyah wa Khadijah zahabata. Nah, maka kita katakan Aisyah wa Khadijah zahabata. Maka kita sisipkan alif yang nanti mewakili mereka berdua, yaitu Aisyah dan Khadijah. Nah, kemudian alif tasniyah juga terletak pada fi'il mudhari nomor 2, nomor 5, nomor 8 dan nomor 11. Misalnya kita katakan Fatimah wa Khadijah tadhhabani, Muhammad wa Ahmad yadhhabani. Maka kata yadhhabani ada nun, ada alif sebelum nun di akhir itu, maka itulah yang kita sebut dengan alif tasniyah yang letaknya sekarang ada pada fi'il mudhari. Nah, kemudian ada juga alif tasniyah yang terletak pada fi'il amar, di mana yaitu pada fi'il amar nomor 2 dan fi'il amar nomor 5. Seperti kita mengatakan izhaba. Nah, maka kalau misalnya kita memerintahkan 2 orang laki-laki ataupun 2 orang perempuan pergi, kata kita, maka bahasa Arabnya apa? Izhaba. Kalau izhab maka 1 orang yang kita suruh, tapi kalau 2 orang maka kita katakan izhaba, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka kita tambahkan pada kata tersebut, pada fi'il tersebut di akhirnya berupa alif tasniyah. Kemudian ada juga dhamir yang berupa waw jamaah yang bentuknya seperti berupa waw saja sebuting. Nah, itu ada pada fi'il madhi nomor 3. Seperti kita mengatakan, kalau kita katakan isim zahir, maka zahabat tullabu. Tapi kalau kita balik kalimat tersebut, maka at-tullab kita letakkan menjadi mubtada, maka akan kita dapati at-tullabu
zahabu. Kenapa kita gunakan waw? Karena waw itu mewakili atau melambangkan sekelompok laki-laki. Itulah, dan hanya ada pada fi'il madhi nomor 3. Sedangkan pada fi'il mudhari itu terdapat pada fi'il nomor 3 dan nomor 9. Maka kita katakan at-tulabu yadhhabuna. At-tulabu yadhhabuna itu nomor 3. Kalau nomor 9 antum tadhhabuna. Maka ada waw yang melambangkan beberapa orang laki-laki, waw jamaah. Kemudian pada fi'il amr pun ada yang namanya waw jamaah, seperti kita mengatakan idhabu. Ketika kita memerintahkan beberapa orang laki-laki untuk pergi, maka kita katakan idhabu, seperti itu. Nah, bisa dipahami insyaallah. Kemudian kalau kita ingin menggunakan kata nun niswah, nah maka nun niswah itu bentuknya nun dan supaya rapi. Nah, maka nun niswah itu letaknya ada pada fi'il madhi nomor 6, dan nun niswah itu melambangkan beberapa orang perempuan. Seperti kita mengatakan at-talibatu, maka kita katakan kalau menggunakan isim zahir maka zahabat at-talibatu. Tapi kalau kita balik, at-talibatu zahabna. Kenapa? Karena nun itu melambangkan beberapa orang perempuan. Nah, pada fi'il mudhari ada di dua tempat, yaitu pada fi'il mudhari nomor 6 dan fi'il mudhari nomor 12. Maka kita katakan at-talibatu yadhhabna, atau kita juga bisa mengatakan antum tadhhabna, antunna tadhhabna. Nah, itulah. Lalu juga ada pada fi'il amar nomor 6, seperti kita mengatakan idhhabna. Nah, terakhir ada juga kita dhamir yang juga bersambung dengan fi'il yang menjadi fa'il yang bisa melambangkan seseorang, yaitu ya'ul mukhatabah. Seperti dan itu terdapat pada fi'il mudhari nomor 10, seperti kita mengatakan tadhhabina, anti tadhhabina, kamu perempuan pergi. Maka ya yang ada pada tadhhabina setelah huruf ba sebelum huruf nun itu kita sebut dengan ya'ul mukhatabah, ya yang melambangkan satu orang perempuan yang kita ajak bicara. Nah, kita langsung ke contoh. Mana contohnya? Nah, contohnya sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sebentar. Sebentar. Kita perbaiki dulu supaya lebih rapi. Nah, supaya lebih rapi. Jadi sebentar. Kembali, kok ini tidak rapi ini. Nah, itu. Jadi mendingan kan? Nah, ini enak. Nah, jadi ada fataha Muhammadun al-baba. Nah, itu kalau kalimatnya kita mulai dengan fi'il, maka ada kalimat, lalu ada fa'il, maka fa'il di sini kita sebut dengan fa'il berupa isim zahir. Kenapa isim zahir? Karena dia bukan dhamir. Nah, maka berarti kita katakan saja fa'ilnya dari fi'il ini merupakan isim zahir yang berupa isim Muhammad. Nah, maka kita katakan fataha Muhammad al-bab. Nah, begitu fa'ilnya berupa isim zahir, kita tidak perlu meletakkan dhamir di sini. Nah, jadi kita tidak perlu lagi meletakkan dhamir pada fi'il ini. Kenapa? Karena si fi'il ini telah menemukan fa'il berupa isim zahir. Nah, berarti cukup si isim zahir itu menjadi pelaku dari perbuatan ini. Tidak perlu lagi kita mencari isim dhamir. Nah, beda ceritanya dalam kasus kita mengatakan Muhammadun fatahal baba. Nah, maka dalam kasus ini Muhammad kita sebut sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia isim berada di awal kalimat. Nah, ketika ada mubtada, otomatis ada khabar. Tapi ternyata tidak ada khabar di sini. Yang kita punya hanyalah fi'il saja.
Nah, maka ketika ada fi'il, kita urus dulu fi'il ini. Dan ternyata ada fi'il, namun kita tidak menemukan ada fa'il untuk kata fataha ini. Lah, kenapa? Karena si Muhammad yang dalam kasus ini di sini fa'il, tapi di sini Muhammadnya menjadi mubtada. Sehingga si fataha kehilangan fa'il berupa isim zahir. Nah, ketika tidak ada fa'il berupa isim zahir untuk fataha, kita carikan fa'il untuk fataha berupa isim dhamir. Dhamir yang bisa melambangkan Muhammad karena apa? Kada kelihatan, maka kita sebut saja dia sebagai dhamir mustatir, dhamir yang bersembunyi dan letaknya berada di dalam fataha itu. Setelah fataha itu walaupun tak terlihat, namun orang Arab mengatakan di situ ada dhamir, yaitu huwa. Seakan-akan kita mengatakan Muhammad fataha huwa al-baba. Nah, berarti di sini ada dhamir huwa. Huwa kembali ke mana? Huwa kembali ke Muhammad. Jadi seakan-akan kita ingin mengatakan Muhammad, dia telah membuka pintu. Nah, berarti ada dia di sini, huwa. Nah, berarti ini fi'ilnya dan fa'ilnya berupa isim dhamir, tapi dhamirnya mustatir. Artinya dhamirnya tersembunyi. Nah, contoh kedua, fatahat talibani al-baba. Maka fataha fi'il dan setiap fi'il memerlukan fa'il. Mana fa'il dari fataha? Oh, ada di belakangnya berupa isim isim zahir. Lah, dia bukan dhamir, maka kita sebut sebagai isim zahir. Nah, berarti at-talibani fa'il dari fataha. Nah, lalu ada maf'ul bih, itu al-baba. Dan selesai, ada fi'il, ada fa'il. Dan ketika di sini sudah ada isim zahir yang menjadi fa'il, dia tidak memerlukan lagi yang namanya isim dhamir sebagai fa'il dari fataha. Nah, lalu beda ceritanya kalau kita balik fatahat talibani menjadi at-talibani fataha. Nah, maka di sini at-talibani bukan lagi menjadi fa'il, tetapi dia sekarang menjadi mubtada. Dan setiap mubtada memerlukan khabar. Ternyata tidak ada khabar, yang ada hanyalah fi'il. Nah, awalnya di sini tidak ada dhamir. Anggap seperti itu. Fataha. Ternyata ada fi'il dan fi'ilnya tidak memiliki fa'il berupa isim zahir. Kenapa? Karena si fa'il itu telah berubah menjadi mubtada. Akhirnya apa? Kita harus mencarikan fa'il untuk fataha yang berupa isim dhamir. Dan dhamir yang mampu melambangkan dua orang laki-laki, dua orang siswa ini apa ya? Yaitu sebagaimana kita jelaskan di atas tadi, yaitu alif. Maka kita tambahkan alif, maka menjadi at-talibani fataha al-baba. Jadi bisa dipahami, di sini fi'il, ini fa'ilnya. Di sini fi'il, ini fa'ilnya berupa alif. Lalu kita katakan fatahat tulabu al-baba. Maka sama contohnya, fataha fi'il, lalu at-tulabu fa'il, dan dia berupa isim zahir. Kenapa? Karena dia bukan dhamir. Dan kalau kita katakan at-tulabu fataha, nah sebelumnya tidak ada waw. Nah, maka kalimatnya at-tulabu fatahal bab. Berarti ada mubtada, lalu ada fi'il. Nah, lalu fi'il ini kembali sama seperti fi'il yang di sini, dia berhajat kepada fa'il. Kalau di sini fa'ilnya berupa isim zahir, maka ketika di sini tidak ada isim zahir yang bisa menjadi fa'il atau pelaku dari perbuatan fataha, maka kita carikan fa'il berupa isim dhamir. Dan dhamir yang bisa melambangkan beberapa orang siswa, karena mereka beberapa orang siswa laki-laki, maka gunakan huruf waw sebagai dhamirnya. Dan ketika ada waw jamaah, maka tambahkan alif untuk membedakan dia dengan temannya. Nanti ada penjelasannya lah, insyaallah. Itu saja dulu. Yang penting tambahkan alif. Nah, berarti di sini fa'il dari fataha yang ini merupakan isim zahir, yaitu at-tulab. Dan di sini fa'il dari fataha yang ini adalah dhamir, yaitu waw. Kenapa? Karena waw menyesuaikan dengan beberapa orang siswa yang merupakan laki-laki. Maka beberapa orang laki-laki dilambangkan dengan waw, seperti itu. Nah, lalu kita contoh berikutnya, fatahat di kita. Jadi beda dalam bahasa Arab itu ketika pelaku dari suatu perbuatan itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau pelakunya laki-laki, maka cukup gunakan fi'il madhi saja.
fi'il madhi nomor satu tanpa ada penambahan apapun. Tapi kalau fa'il atau pelaku dari perbuatan itu perempuan, satu kah atau dua kah atau tiga kah yang berupa isim zahir, maka kita perlu menambahkan ta ini. Nah, maka ta yang ada di sini kita sebut sebagai ta'ut ta'nis. Apa itu ta'ut ta'nis? Yaitu ta yang melambangkan bahwa pelaku dari perbuatan ini perempuan. Oke, bisa dipahami insyaallah. Nah, ketika kita tahu pelakunya ini at-talibah, yaitu satu orang perempuan, maka kita gunakan fi'il nomor 4, fatahat. At-talibatu al-baba. Nah, dan ingat, tak di sini dia bukan dhamir, dia hanya pertanda, dia hanya sebagai alamat bahwasanya pelaku dari perbuatan ini adalah perempuan. At-talibah itu satu orang siswi. Nah, kemudian kita lanjut, seandainya fatahat at-talibah diganti kalimatnya, pola kalimatnya yang tadinya jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah dimulai dengan isim. Talibah yang sedianya dia adalah fa'il, kita ganti posisinya menjadi mubtada. Maka apa yang terjadi? Tetap kalimatnya at-talibatu fatahat al-bab. Tidak ada perubahan secara zahir, tapi ada perubahan yang tersembunyi. Nah, at-talibah di sini mubtada. Selesai, jelas itu. Dan di sini kita menemukan ada fi'il, dan fi'ilnya lah fi'il madhi. Nah, maka mana fa'il dari fatahat? Nah, maka di situ kita harus mencarikan fa'il. Ketika talibah tidak bisa lagi menjadi fa'il, maka kita perlu mencarikan dhamir, isim dhamir yang bisa melambangkan satu orang talibah, satu orang perempuan. Nah, maka yang melambangkan satu orang perempuan adalah hiya. Seakan-akan di sini ada hiya, tetapi hiyanya tersembunyi. Nah, seperti itu. Nah, jadi seakan-akan kita mengatakan at-talibatu fatahat hiya al-babu. Nah, fatahat hiya al-babu. Nah, jadi di sini pelaku dari perbuatan ini isim zahir yaitu talibah, dan di sini pelaku dari perbuatan ini adalah isim dhamir yaitu hiya yang tak terlihat. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada kalimat kita katakan fatahat at-talibatani. Nah, salah cetak kita. Salah kurang ba. Sebentar. Nah, jadi fatahat at-talibatani al-baba. Jadi kita punya fi'il madhi, dan fi'il madhinya kembali dia kita tambahkan ta. Kenapa tambahkan ta? Kenapa kita tambahkan ta di sini? Karena pelaku dari perbuatan ini adalah perempuan. Baik satu orang kah, atau dua orang kah, atau tiga orang pun, atau berapa orang pun, selama fa'il dari perbuatan ini adalah perempuan, maka kita tambahkan ta. Nah, sebagai alamatut ta'nis, tanda bahwa pelaku dari perbuatan ini perempuan. Nah, at-talibatani di sini dia statusnya sebagai fa'il, dan berarti fa'il dari fatahat adalah at-talibatani dan dia berupa isim zahir, sehingga kita tidak perlu menambahkan dhamir di sini. Beda ceritanya dalam kasus sebaliknya. Kalau kita posisikan at-talibatani yang tadi di sini fa'il, sekarang kita jadikan dia sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia isim di awal kalimat. Nah, maka saat itu fa'il dari si fi'il ini yang tadinya situ ada fa'il berupa isim zahir, sekarang isim zahirnya jadi mubtada, maka kita perlu mencarikan dhamir yang bisa melambangkan dua orang santriwati itu. Nah, dua orang perempuan dilambangkan dengan alif. Dua orang perempuan dilambangkan dengan alif. Nah, maka kita katakan fatahata al-baba. Dan begitu pula jika kita mengatakan fatahat at-talibatu al-baba, maka at-talibatu dia fa'il dari fatahat. Dan kembali kita tambahkan ta. Kenapa tambahkan ta? Karena melambangkan bahwasanya pelaku dari perbuatan ini adalah perempuan. Nah, maka kita tambahkan ta. Nah, berarti ini fa'ilnya dan dia berupa isim zahir. Sedangkan kalau kita balik, maka at-talibatu
Nah, at-talibatu sebelumnya patah hat, nah, al-baba. Tapi karena siapa? Karena ini mubtada bukan lagi sebagai fa'il, maka kita perlu mencarikan fa'il untuk siapa? Untuk fi'il patah ini. Nah, fi'ilnya ada tapi tak memiliki isim fa'il berupa isim zahir, maka carikan dhamir. Dan dhamir yang bisa melambangkan beberapa orang perempuan adalah huruf nun niswah, nun yang menandakan perempuan. Nah, ketika sudah ada nun yang melambangkan perempuan, kita tidak perlu lagi menambahkan tak, cukup ganti tak tersebut dengan nun. Maka kita katakan at-talibatu fatahnal baba. Nah, selesai seperti itu pembahasan kita. Jadi semoga bisa dipahami, semoga bisa diterapkan dalam materi insya atau materi apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.